Assalamualaikum batirku. Kita lanjutkan lagi ya, cerita Kinmu si tubuh penguasa di season 6 part 33. Tanpa kesuwen, kita gasken ke alure. Kinmu duduk di atas kepala naga kilin dan terus menjelaskan kepada para kaisar manusia, tentang cara merasakan kekuatan sungai surgawi. Kaisar manusia Kikang dan kaisar manusia Yisan tampak lesu dan putus asa saat mereka minum obat dan mendengarkan. Kaisar manusia lainnya telah memutuskan untuk menyabotase keduanya tanpa ragu sedikit pun. Mereka meminta kaisar manusia leluhur pertama, untuk menyingkirkan harta karun jembatan ilahi mereka. Leluhur pertama jauh lebih lembut daripada guru surgawi seni bela diri, dan meskipun demikian, mereka masih terluka parah. Lagi pula, tubuh jasmani mereka tidak sekuat Kinmu dan ketika jembatan ilahi mereka hancur, vitalitas mereka juga rusak. Beruntung bagi mereka, Kinmu ada di samping mereka sehingga ia bisa mentraktir mereka kapan saja. Meskipun kecepatan naga kilin sangat tinggi, ia masih perlu menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai sungai Surging. Menatap gunung megah di depannya, Kinmu memandang sejauh 3000 mil dan melihat sekeliling pilar gunung yang sangat luas. Pilar gunung itu menembus langsung ke lautan awan, sehingga lautan awan berada di pinggang gunung. Lapisan petir juga berada di pinggang gunung. Satu gunung benar-benar memiliki 4 musim, salju putih, matahari yang terik, sungai yang mengalir tergantung di gunung, dan danau serta laut yang bagaikan batu safir menghiasi gunung. Ketika mendongak ke atas, samar-samar dia bisa melihat bahwa gunung ini telah menembus langit palsu kekaisaran perdamaian abadi, mengangkat langit tinggi-tinggi. Langit kedamaian abadi adalah langit palsu. Itu hanyalah sebuah formasi, dan langit itu tingginya 100.000 mil dan tebalnya 1000 meter. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya adalah formasi dalam diagram formasi. Gunung ini terlalu tinggi dan akibatnya menyebabkan matahari, bulan, dan bintang menjadi terdistorsi dan aneh ketika mereka mengorbit di sini. Terutama ketika matahari bergerak ke tempat ini, dengan langit yang melengkung, matahari pun ikut meregang seakan-akan keriput. Kinmu menatap matahari yang keriput di langit dan mengerutkan kening. Ia menarik kembali pandangannya dan mendesah dalam hati. Bahkan tidak berusaha membuatnya terlihat realistis. Para dewa yang mempertahankan langit palsu itu benar-benar telah kehilangan standar mereka. Mereka masih akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan orbit matahari dan bulan, tetapi sekarang mereka tidak peduli lagi. Dia memandangi gunung-gunung besar dan sungai-sungai besar yang tiba-tiba muncul di kekaisaran perdamaian abadi, dan dia mendesah sedih. Awalnya dia sangat familiar dengan geografi perdamaian abadi, tetapi kini segalanya terasa asing baginya. Kini, kedamaian abadi telah terpecah-pecah dan tempat-tempat yang terpisah kini tersebar di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi. Selain itu, ia bahkan melihat banyak reruntuhan kuno yang dipenuhi aura bahaya, seolah-olah ada monster mengerikan yang bersembunyi di sana. Di antara pegunungan ini juga terdapat gua-gua, dan bahkan terdapat deretan istana-istana mewah. Beberapa tempat bahkan memiliki bangunan-bangunan komunitas berskala besar. Ketika mereka melewati rawa-rawa dan sungai-sungai besar, mereka bahkan akan bertemu dengan makhluk setengah dewa yang sangat kuat yang muncul dari suatu tempat dengan aura yang meluap-luap yang mendistorsi langit, menyebabkan penampakan-penampakan yang luar biasa indah. Beberapa mengendalikan air, beberapa mengendalikan api, tetapi mereka tidak bergerak. Mereka hanya menonton dari jauh. Kaisar manusia leluhur pertama telah mengikuti mereka dan setiap kali situasi ini terjadi, istana surgawi akan muncul di belakangnya dan roh primordialnya akan berdiri di menara kota ibu kota Giok. Setiap kali hal ini terjadi, para dewa setengah itu akan mundur diam-diam. Setengah bulan kemudian, Kinmu dan yang lainnya datang ke kota Bazhou. Seiring berkembangnya perekonomian kekaisaran perdamaian abadi, kota Bazhou telah mengalami banyak perluasan sehingga menjadi sangat luas. Namun, setelah melihat pemandangan alam primordial, Kinmu merasa bahwa kota Bazhou terlalu kecil. Kota itu hanyalah sebuah batu di lautan di kekaisaran perdamaian abadi saat ini, tidak berarti apa-apa. Di kota itu, 2 dewa berdiri tinggi di atas menara jam. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, memancarkan cahaya ilahi ke segala arah, menjaga dari invasi makhluk setengah dewa. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa salah satu dewa adalah Adipati Wei, jadi dia memberi salam. Adipati Wei tetap berdiri di menara jam, tetapi roh primordialnya turun untuk menyambut semua orang. Ia merendahkan suaranya dan bertanya, "Master Sekte dari ibu kota? Bagaimana kabar ibu kota?" "Ibu kota baik-baik saja." Kinmu bertanya dengan bingung, Raja Surgawi Wei tidak tahu tentang berita dari ibu kota? Bukankah guru kekaisaran telah menempa puluhan gerbang teleportasi? Adipati Wei menghela napas dan berkata, "Formasi teleportasi ini menghabiskan banyak batu obat setiap kali diaktifkan. Siapa yang akan menggunakannya kecuali saat darurat?"
Sekarang jalur perdagangan pada dasarnya terputus, jika kita harus mengirim seseorang ke ibu kota, para praktisi seni ilahi harus menempuh perjalanan bolak-balik selama 1 hingga 2 tahun untuk mendapatkan berita. Para dewa juga tidak bisa pergi, sehingga berita dari ibu kota sangat sulit dijangkau di sini. Selama 2 tahun ini, para praktisi seni ilahi telah mencari orang-orang yang hilang di luar, melindungi mereka ke Bazhou. Ada banyak orang yang terluka dan kita tidak punya tenaga tambahan untuk pergi ke ibu kota untuk mendapatkan berita. Kinmu mengerutkan kening dan menatap orang-orang di kota. Pakaian mereka compang-camping dan mereka semua tampak kurus kering. Kami telah membuka beberapa ladang di luar kota dan selama kita bisa melewati masa sulit ini, tidak banyak orang yang akan meninggal setelah jatah makanan dibagikan. Adipati Wei berkata, namun, beberapa hari ini ada beberapa dewa setengah yang keluar dan mereka menyuruh kita untuk memberikan persembahan. Kinmu mengerutkan kening. Persembahan? Persembahan untuk siapa? Persembahan kepada dewa setengah. Adipati Wei berkata, kalau tidak, mereka akan menimpakan bencana kepada kita. Ada beberapa makhluk kuat di antara para dewa setengah, dan mereka telah membangun negeri dewa di gunung. Mereka meminta kita untuk memberikan persembahan dan menyerah untuk menjadi umat mereka. Kinmu berkata, Kaisar saat ini tidak memiliki energi atau tenaga, jadi kita hanya bisa menundanya. Raja Surgawi Wei bisa memberi mereka persembahan untuk sementara dan menunggu sampai kekuatan Kaisar tiba di sini, sebelum membuat keputusan lain. Persembahannya adalah anak laki-laki dan perempuan perawan. Kata Adipati Wei tiba-tiba. Kinmu tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mengajari Adipati Wei cara menggunakannya. Ini adalah pisau eksekusi dewa dari era cahaya merah. Raja Surgawi dapat meminjam pisau suci ini untuk melewati masa ini terlebih dahulu. Pisau suci ini harus meminum darah begitu dikeluarkan dari sarungnya, jadi berhati-hatilah saat menggunakannya. Mereka meninggalkan kota Bazhou. Kinmu berbalik untuk melihat Bazhou di pemandangan malam dan dia mendesah. Hanya ada pisau eksekusi dewa, tetapi ada banyak kota. Dia dapat melindungi Bazhou dengan pisau eksekusi dewa tetapi dia tidak dapat melindungi kota-kota lainnya. Bagaimana perdamaian abadi dapat menyelesaikan krisis saat ini? Dia pun tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Penduduk Kekaisaran Perdamaian Abadi sedang memikirkan cara mengatasi krisis yang sedang terjadi. Kini, Ibu Pertiwi masih belum bertindak, dan yang tersisa hanyalah para dewa setengah yang tersebar di seluruh dunia. Mereka saja sudah cukup untuk menenggelamkan Kekaisaran Perdamaian Abadi ke dalam krisis. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Akademi Suci Surgawi, dan terdapat banyak kota di sekitar Akademi Suci Surgawi. Para murid Akademi telah mendapatkan banyak orang untuk berimigrasi. Akademi masih baik-baik saja. Kang Tabib telah meracuni dewa setengah hingga mati dan saat ini ia sedang meneliti struktur tubuh setengah dewa itu. Setengah dewa itu sangat kuat dan setelah dia meninggal, masih ada aura yang tersisa dan tubuh jasmaninya menumpuk seperti gunung. Sekelompok naga banjir berteriak dan menggoyangkan kepala dan ekor mereka sambil menunggu untuk makan daging. Itu beracun. Para cendekiawan mengusir mereka. Muer, kau tak perlu khawatir soal keselamatan Akademi Suci Surgawi. Para dewa setengah di sekitar sini pada dasarnya sudah musnah. Mereka yang bukan dewa setengah sudah pergi. Kang Tabib menyeka darah dari tangannya dan berkata kepada semua orang, kita telah menanam banyak ladang obat, jadi kita tidak perlu khawatir tentang tanaman obat kita. Formasi teleportasi kita juga bisa dibuka untuk membuka akses ke ibu kota. Gerbang teleportasi kita juga bisa menghubungkan akademi lain untuk saling mendukung, jadi tidak perlu khawatir. Kalian bisa pergi ke Sungai Surging. Apakah kalian perlu menggunakan formasi teleportasi? Tidak perlu, simpan saja batu obatnya. Kinmu mengucapkan selamat tinggal padanya dan bergegas melanjutkan perjalanan bersama para kaisar manusia. 6 hingga 7 hari kemudian, mereka tiba di Akademi Sungai Surging di Prefektur Lizhou. Ia memberi hormat kepada Yu Yuan Chuyu dan Su Yunqing. Baru setelah itu, Kinmu tiba di tepi Sungai Surging dan memandang ke seberang, permukaan sungai membentang ribuan mil. Pegunungan surgawi menjulang tinggi seperti hutan di kedua sisinya, sungguh megah. Ini bukan tempat terluas di Sungai Surging. Tempat terluas di Sungai Surging sekitar 5.000 mil. Yu Yuan Chuyu telah berkultivasi di istana surgawinya dan berkata kepada Kinmu, ada banyak dewa setengah di Sungai Surging dan berbagai macam istana Raja Naga dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa pemeliharaan naga bahkan terluka beberapa waktu lalu dan sepertinya dia dipukuli oleh para dewa setengah. Dia datang untuk mencari bantuan di sini dan Su Yunqing lah yang merawatnya. Kinmu tertegun dan berkata, penguasa pemelihara naga juga tidak mudah. Apakah gunung di seberang sana adalah gunung 100 tahun?
Ia menunjuk ke seberang pantai dan di sana tampak sebuah gunung megah yang dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak ribuan mil. Sungguh luar binasa dan megah. Bukan? Yuyuan Cuyu berkata, Gunung 100 tahun berada di samping Kabupaten Rusa, hanya sebuah gundukan kecil yang tak terlihat dari sini. Gunung itu tiba-tiba muncul dan ada banyak dewa setengah di sana. Bai Si melawan mereka untuk melindungi Kabupaten Rusa. Kinmu menggaruk kepalanya dan berkata, Bai Si telah menderita. Aku akan merobohkan gunung itu dalam beberapa hari ke depan dan mengganti namanya menjadi Gunung 100 tahun. Aku akan menjadikannya dewa gunung di sana. Tepat pada saat ini, ombak menerjang permukaan Sungai Surging dan kepala besar penguasa naga yang terangkat muncul. Ketika melihat Kinmu, ia tersedak air mata dan berkata, Master Sekte Qin, akhirnya kau di sini. Aku tidak ingin menjadi raja naga ini lagi, bisakah kita mengubah perjanjian hitungan bumi? Kinmu berkata sambil tersenyum, baiklah. Bagaimana kalau kau mengubahmu menjadi Raja Naga Sungai Surgawi? Raja Naga Sungai Surgawi. Hati penguasa naga tergerak dan dia bertanya, bagaimana perlakuan terhadap Raja Naga Sungai Surgawi? Kinmu berkata, perlakuannya sama seperti sebelumnya, tetapi harta karun bawah laut di dalam Sungai Surgawi tidak bisa menjadi milikmu. Penguasa pemeliharaan naga bertanya dengan hati-hati, seberapa lebar dan panjang Sungai Surgawi ini? Tuanku, bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja ada Dewa Bai Si dengan pegunungan 100 tahunnya sebagai contoh. Tubuh nagaku agak besar dan sungai biasa sepanjang 3 hingga 5 mil tidak muat untukku. Kinmu berkata sambil tersenyum, Sungai Surgawi memang lebar, tidak lebih kecil dari Sungai Surging yang sekarang. Kehidupan lautnya juga melimpah, jadi kamu tidak perlu khawatir soal makanan. Penguasa pemelihara naga senang, tetapi ia masih merasa gelisah. Jika aku bisa menjadi Raja Naga Sungai Surgawi, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, aku selalu takut kau akan menipuku. Dewa Bai Si dan pegunungan 100 tahunnya. Kinmu bertanya dengan sedih, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Aku bersedia. Penguasa naga segera mengambil keputusan dan berkata sambil tersenyum, aku lebih suka menjadi Raja Naga Sungai Surgawi daripada tinggal di sini dan diganggu oleh para dewa setengah setiap hari. Setidaknya aku bisa menjadi raja di sana. Namun, tuanku, bagaimana kita menghapus fakta hitungan bumi? Tidak perlu menghapus fakta hitungan bumi. Kau hanya perlu menandatangani satu fakta hitungan bumi kecil lagi dan itu akan berhasil. Kinmu mengajarinya cara membuat perjanjian, dan penguasa pemelihara naga pun menurutinya. Setelah perjanjian dibuat, Kinmu mengabaikannya dan meminta Kaisar Manusia Qikang dan Kaisar Manusia Yisan untuk mulai memahami kekuatan Sungai Surgawi agar mereka dapat membentuk harta karun ilahi ketujuh. Kepala besar penguasa naga muncul dari Sungai Surging, dan ia menunggu sejenak. Ketika melihat Kinmu bergegas ke sana kemari, alih-alih memberitahu letak Sungai Surgawi, ia bertanya dengan tidak sabar sambil tersenyum, Tuanku, di mana Sungai Surgawi? Kinmu terus mengabaikannya. Namun, naga kilin itu baik hati dan berkata, Raja Naga, Sungai Surging adalah Sungai Surgawi, kau berada tepat di Sungai Surgawi. Penguasa pemelihara naga tertegun dan dia masih tidak mengerti. Naga kilin menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, kau memang pendiri kitab suci pemelihara naga. Tapi kau bagaikan selembar kertas kosong saat berhadapan dengan manusia. Sungai Surging adalah Sungai Surgawi. Ketika Master Sekte melihat Sungai Surging berubah menjadi Sungai Surgawi, beliau merasa telah menderita kerugian dengan menganugerahkanmu sebagai Raja Naga Sungai Surging karena semua harta karun bawah laut adalah milikmu. Ada banyak harta karun yang tenggelam selama berabad-abad, berbagai istana naga dan rumah naga, dan juga banyak sekali dewa setengah di dalam air. Master Sekte merasakan sakit hati selama lebih dari setahun. Tetapi beliau tidak dapat menarik kembali perjanjian hitungan bumi. Penguasa naga kebingungan dan pikirannya kosong. Kilin air di sampingnya juga menunjukkan ekspresi memelas saat berkata kepada Raja Naga ini, Tuan Saudara Pi sangat licik. Maksudku, bijaksana dan brilian? Alasan dia tidak membatalkan perjanjian denganmu adalah karena Sungai Surging adalah Sungai Surgawi, jadi tidak perlu dibatalkan. Adapun perjanjian hitungan bumi kecil, tujuannya adalah untuk mengambil kembali harta karun di Sungai Surgawi. Hehe, hitungan bumi kecil benar-benar kejam. Penguasa pemelihara naga masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kinmu buru-buru memeriksa kemajuan kedua kaisar manusia dan memeriksa apakah mereka bisa merasakan kekuatan Sungai Surgawi. Ini adalah hal yang paling penting. Para kaisar manusia semuanya berbakat. Mereka adalah praktisi kuat yang telah berada di puncak dunia selama ratusan tahun. Jika mereka tidak bisa merasakan kekuatan Sungai Surgawi, akan lebih sulit lagi bagi para praktisi seni dewa lainnya. Beruntungnya, Kaisar Manusia Qikang dan Kaisar Manusia Yisan segera merasakan kekuatan Sungai Surgawi, baru saat itulah ia menghela napas lega.
Karena Grandmaster dapat merasakan kekuatan sungai surgawi, membuka harta karun ilahi sungai surgawi adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Namun, akan tetap sulit bagi praktisi seni ilahi lainnya untuk mencapai level mereka. Jumlah orang yang dapat membuka harta karun sungai surgawi tidak akan banyak. Kinmu menghitung dan dengan standar pendidikan perdamaian abadi saat ini, seharusnya ada puluhan ribu praktisi seni ilahi dengan fondasi yang cukup kokoh dan bakat yang cukup tinggi. Puluhan ribu orang memang sudah banyak, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perdamaian abadi, jumlah itu masih terlalu sedikit. Agar harta karun sungai surgawi bisa sepenuhnya menggantikan jembatan ilahi, kemungkinan besar akan memakan waktu beberapa ratus hingga beberapa ribu tahun. Ini memerlukan para praktisi kuat yang telah membuka harta karun sungai surgawi untuk menghasilkan keturunan dan juga lebih banyak lagi praktisi seni ilahi masa depan untuk membuka harta karun sungai surgawi. Selain itu, teknik kultivasi perdamaian abadi juga harus ditingkatkan. Teknik-teknik di masa lalu semuanya dikultivasikan sesuai dengan harta karun jembatan ilahi, dan jalan yang akan mereka tempuh selanjutnya harus mengikuti harta karun sungai surgawi. Mengubah teknik akan menjadi proyek besar. Kinmu mendesah sedih dalam hatinya. Terlalu banyak teknik di perdamaian abadi, dan mengubah semua teknik ini membutuhkan bakat dengan kecerdasan di luar nurul. Harta karun sungai surgawi telah menghubungkan sistem kultivasi harta karun ilahi dan sistem kultivasi istana surgawi menjadi satu. Para praktisi seni ilahi tidak banyak tahu tentang istana surgawi, sementara para dewa memiliki pengalaman dalam kultivasi istana surgawi, sehingga bantuan para dewa tetap dibutuhkan untuk mengubah teknik tersebut. Dalam puluhan bahkan beberapa ratus tahun mendatang, guru-guru besar yang akan mengguncang dunia pasti akan lahir. Langit perlahan menggelap, dan tatapan Kinmu berbinar-binar dalam kegelapan. Menatap permukaan sungai, tatapannya tampak sedikit dalam. Namun, berapa lama kedamaian abadi bisa bertahan? Waktu tidak menunggu kita. Tiba-tiba, cahaya datang dari sungai dan menjadi semakin terang seakan-akan siang hari di bawah air. Penguasa naga yang terlahir kembali dengan cepat terbang dan berubah menjadi dewa berkepala naga. Ia menatap cahaya di bawah air dengan gugup. Kinmu memanggilnya dan bertanya, apa benda di sungai surging itu? Kapal hantu. Sisik-sisik di tubuh penguasa naga berdiri tegak, dan setiap sisiknya sangat tajam. Mulutnya berbusa dan berkata, kapal hantu. Kapal itu muncul lagi. Kinmu tertegun dan bertanya, kapal hantu. Semua orang terbang ke sisi sungai surging dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat sebuah kapal yang sangat tua dan besar perlahan muncul dari bawah air. Gas hitam pekat menyelimuti kapal seolah-olah mereka adalah rantai. Kapal ini sangat besar dan dapat dibandingkan dengan artefak raksasa seperti kapal matahari dan kapal bulan. Kapal ini berlayar perlahan di air dan cahaya yang dipancarkannya tampak berasal dari lentera-lentera di kapal. Seluruh kapal perang kuno itu terendam air, tetapi lentera-lenteranya tidak padam. Hal ini membuat semua orang berdecak kagum. Kapal itu berlayar melewati istana naga dan juga menerangi istana naga itu. Semua orang samar-samar bisa melihat beberapa makhluk setengah dewa berenang keluar dari istana dan mendongak untuk melihat kapal aneh itu. Yuyuan Cuyu berkata, saya sudah beberapa kali melihat kapal ini bersama Kanselir Su, dan kami selalu melihatnya di malam hari. Namun, kami tidak naik ke atas untuk memeriksanya. Sejak sungai surging melebar, banyak makhluk setengah dewa bermunculan dan penduduk prefektur Lizhou terusir. Orang-orang kesulitan bertahan hidup, dan mengurus urusan pemerintahan saja sudah membuat saya sangat tertekan. Penguasa naga menunjukkan ekspresi ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, Hakim tidak punya waktu untuk menyelidiki, tetapi karena saya tinggal di sini, saya telah menemui kapal hantu ini lebih sering daripada dia. Setelah sungai surging melebar, kapal ini muncul, tetapi saya tidak berani menyeberang. Namun, banyak setengah dewa di air pergi untuk menyelidiki. Mereka jauh lebih kuat dari kita, tetapi mereka tidak pernah kembali setelah naik ke kapal. Saya mendengar seseorang mengatakan mereka melihat mereka di kapal, dan bahwa mereka telah berubah menjadi tulang putih. Tuanku, setelah sungai surging berubah menjadi sungai surgawi, insiden aneh terus terjadi, tentang Raja Naga Sungai Surgawi ini. Kinmu melihat ke bawah air dan melihat kapal perang kuno itu berenang di dalamnya. Ada sosok-sosok yang berkelap-kelip di kapal, seolah-olah ribuan tentara dan kavaleri sedang menjaga kapal ini. Namun, ia tidak dapat melihat wajah orang-orang ini. Sungai Surgawi terhubung dengan reruntuhan besar dan sejarahnya terlalu kuno. Terlalu banyak benda yang terkubur di sini. Dia tidak berencana untuk menyelidikinya karena kapal hantu ini hanya satu dari sekian banyak keanehan di Sungai Surgawi, tidak perlu menempatkan dirinya dalam bahaya. Tepat pada saat itu, ia melihat bendera berkibar di permukaan sungai. Air mengalir dari bendera yang compang-camping itu, dan setelah air mengalir, angin bertiup kencang menghantam bendera tersebut,
menyebabkan bendera yang berlumuran darah itu berkibar. Di langit, bulan tampak seperti bunga yang layu tetapi masih ada cahaya bulan yang bersinar. Kinmu mengangkat kepalanya menatap bulan yang aneh. Ia mengerutkan kening dan menatap cahaya bulan yang menyinarinya. Ia samar-samar melihat tulisan hutan berbulu di bendera. Kapal ini bernama Hutan Berbulu. Kinmu berkata sambil tersenyum, sebuah kapal dengan nama, asal-usulnya seharusnya tidak biasa. Tiba-tiba ia tertegun. Ia buru-buru memeriksa dua kata hutan berbulu, dan semakin ia melihat, semakin bingung ia. Tulisan tangan di bendera itu sangat familiar. Ia segera mengeluarkan stempel komandan kakak senior Wei Suifeng, dan di atasnya juga tertulis hutan berbulu. Kata-kata pada bendera disulam sedangkan kata-kata pada segel diukir. Namun tulisan tangannya sama. Kinmu memeriksa bendera itu sebelum memeriksa stempel komandan lagi. Kebingungan di wajahnya semakin menjadi-jadi. Leluhur pertama, kepala desa, kalian tetap di sini, aku akan naik kapal dan melihat. Tiba-tiba ia melayang ke udara dan menginjak permukaan sungai, terbang menuju kapal hantu itu. Ia berteriak, Raja Pemelihara Naga, kau ahli di air, ikuti aku. Kepala desa ragu sejenak sebelum berkata kepada leluhur pertama. Leluhur pertama, tetaplah di belakang dan urus para kaisar manusia ini, jangan biarkan mereka main-main. Aku akan mengejar Kinmu. Leluhur pertama mengerutkan kening dan berkata dengan suara teredam, mengapa mereka semua mengajariku? Penguasa pemelihara naga ragu-ragu dan tidak ingin maju. Kepala desa meliriknya, dan ia hanya bisa menguatkan diri untuk maju. Jika tuanku mati di kapal, bisakah fakta hitungan bumi dan fakta hitungan bumi kecilku dihapuskan? Tepat saat dia memikirkan hal itu, pandangannya tiba-tiba berbalik dan sesosok dewa iblis raksasa muncul di hadapannya. Jangan menjilat. Sebuah suara berat dan tumpul terdengar dari kegelapan, dan sepertinya itu suara hitungan bumi. Aku tidak menjilat, aku hanya melihat makananku. Iblis berkepala besar itu tersenyum sinis dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Penglihatan penguasa naga kembali normal dan ia bergidik sambil berseru getir pada dirinya sendiri. Itu hitungan bumi kecil? Apakah suara yang satunya milik hitungan bumi besar? Ini bahkan lebih aneh daripada kapal hantu itu. Kinmu mendekati kapal hantu yang berlayar di bawah air itu. Hanya benderanya yang terlihat di atas permukaan air, dan mereka bergerak di permukaan sungai seperti pisau putih raksasa yang membelah air sungai. Kinmu berdiri agak jauh, lalu tiba-tiba menggoyangkan tangannya untuk menusuk. Matahari merah langsung muncul di permukaan sungai, seolah-olah matahari terbenam yang sudah setengah jalan masuk ke dalam sungai. Cahaya pedang berubah menjadi cahaya merah dan menerangi permukaan sungai. Keterampilan pedang matahari terbenam dari keluarga Yuyuan saya. Di tepi sungai, Yuyuan Cuyu berkata dengan gembira, saudara Qin masih belum melupakan ilmu pedang matahari terbenam. Cahaya pedang mencapai batas kapal hantu dan tiba-tiba meredup. Cahayanya terhapus oleh rantai hitam yang mengelilingi kapal hantu. Kekuatannya pun lenyap sepenuhnya. Kinmu mengerutkan kening. Sosok-sosok melintas saat kepala desa dan penguasa pemelihara naga tiba. Kakek kepala desa, kenapa kau datang? Kinmu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengurus kalian berdua. Kepala desa murka dan meninju kepalanya dengan kejam. Mengurus kami? Aku di sini untuk menjagamu. Nak, setelah bergaul di luar selama beberapa tahun, kau jadi sombong sekali. Kinmu memeluk kepalanya dan dia hampir jatuh ke sungai. Kepala desa memandangi kapal hantu di sungai dan bergumam, rantai di luar kapal terbentuk oleh gas hitam yang sangat kuat. Ikuti aku dan jangan menerobos masuk sembarangan. Kinmu menepuk penguasa naga, dan penguasa naga berubah menjadi seekor naga raksasa. Kinmu berdiri di atas kepala naga itu, dan penguasa naga menyelam ke dalam air terlebih dahulu. Kepala desa buru-buru menyusul dan berenang cepat ke kepala naga itu. Ia berteriak, Muer, aku di sini agar kalian berdua bisa mengikutiku, aku di sini bukan untuk mengikutimu. Bocah ini, kau semakin berani. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada tangan Kinmu, dan ia melihat liontin giok di tangannya semakin terang. Cahaya itu mengusir rantai yang mengelilingi kapal hantu yang terbentuk oleh gas hitam. Itu memang penjaga hutan berbulu dari surga kuno. Kinmu merendahkan suaranya. Mungkinkah ini insiden perjalanan waktu pengawal hutan berbulu yang dikatakan oleh penguasa Matahari Agung? Aneh, mengapa kapal perang pengawal hutan berbulu datang ke sini? Bukankah seharusnya mereka adalah pengawal hutan berbulu dari langit surgawi Nagahan sejuta tahun yang lalu? Bagaimana mungkin kakak senior memiliki segel komandan pengawal hutan berbulu? Kalau begitu, mungkinkah kakak senior berada di kapal hantu ini? Seperti yang dikatakannya sampai di sini, dia menerima pukulan lain di kepalanya dan dia melihat kepala desa menatapnya dengan mata penuh semangat. Muer, apa yang kamu tahu?
Wajah serius kepala desa tiba-tiba berubah menjadi wajah yang tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Ia tersenyum lebar dan bertanya, "Apa liontin giok di tanganmu ini? Apa itu insiden perjalanan waktu penjaga hutan berbulu?" Kinmu hendak menjawab ketika tiba-tiba ia merasakan arus bawah yang bergolak di dalam air. Seekor kun raksasa berenang ke dalam air dan di punggungnya berdiri banyak makhluk setengah dewa berbentuk aneh. Kepala desa memasang ekspresi serius dan berkata dengan suara lembut, "Muer, simpan liontin itu, jangan menarik perhatian. Mari kita lihat dari mana mereka berasal." Kinmu membalikkan tangannya, dan liontin giok di tangannya lenyap. Kun berwarna biru itu memiliki aura yang sangat kuat, dan menjungkir balikan sungai dan lautan bukanlah masalah baginya. Di bawah cahaya kapal hantu, ia membawa banyak setengah dewa ke sisi kapal besar ini. Dibandingkan dengan kapal perang pengawal hutan berbulu, kun besar ini tampak jauh lebih kecil. Kinmu tidak asing dengan kun. Ada banyak kun yang hidup di sungai surgawi sejuta tahun yang lalu, dan kun-kun itu adalah makhluk setengah dewa yang bisa berenang di air dan terbang di langit. Selama waktu itu, para kun di sungai surgawi biasanya mengandalkan pengangkutan orang untuk menerima beberapa pil roh untuk kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun banyak dewa setengah di punggung kun yang tampak seperti manusia, mereka memiliki wajah yang berbeda-beda dan memiliki jumlah kepala yang berbeda-beda. Para dewa setengah adalah keturunan dewa-dewa kuno, dan darah dewa-dewa kuno mengalir dalam tubuh mereka. Sejak Yang Mulia Surgawi Hao menciptakan teknik bagi para dewa setengah untuk menjadi manusia, para dewa setengah juga dapat mengolah sistem kultivasi harta karun dewa dan istana surgawi. Namun, makhluk setengah dewa tidak dapat sepenuhnya berubah menjadi manusia, sehingga mereka masih mempertahankan sebagian karakteristik mereka sendiri. Hanya sebagian kecil makhluk setengah dewa yang dapat sepenuhnya berubah menjadi manusia. Para dewa setengah itu melihat mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Malah, mereka terus menuju kapal ini. "Ular Kail, hentikan kapal ini." Di punggung kun, seorang setengah dewa tua menopang dirinya dengan tongkat kerajaan sambil berteriak, "Itu Raja Naga Leluhur." Kinmu tercengang. Arus di sekitarnya sangat deras, dan tiba-tiba muncul tubuh-tubuh besar dan tebal. Itu adalah ular-ular aneh yang panjangnya lebih dari beberapa ribu meter. Ular-ular itu tidak bersisik, melainkan memiliki lempengan tulang. Di atas lempengan tulang itu terdapat duri-duri tulang yang mirip duri kalajengking. Ular-ular aneh ini mengayunkan ekornya untuk mengait pada tiang kapal hantu, mencoba menghentikannya. Tubuh ular-ular kail itu terentang lurus, dan mereka langsung tercabik-cabik. Darah mereka mengucur deras. Kun raksasa itu berenang menuju kapal hantu, dan setengah dewa tua itu melemparkan tongkat kerajaannya, yang kemudian berubah menjadi naga suci. Tongkat itu menembus rantai gas hitam dan menusuk ke dalam kapal. Baru pada saat itulah kapal hantu itu berhenti. Setengah dewa tua itu mengeluarkan sebuah cermin, dan cermin itu bersinar terang di sungai. Cermin itu menggantung di atas kepala mereka dan menyinari kun raksasa dan orang-orang di atasnya. Gas hitam yang menjebak kapal hantu itu menyentuh cermin dan terpental. Rantai-rantai itu tak mampu mendekati mereka. Kun raksasa itu berenang ke dek kapal hantu dan tiba-tiba berubah menjadi burung dewa emas yang cemerlang. Selanjutnya, burung dewa itu melipat sayapnya dan berubah menjadi dewa berkepala burung. Orang-orang lainnya juga turun dari punggung kun. Wujud ras kun berbeda dari yang lain. Mereka memiliki 3 wujud, 1 kun, 1 peng, dan yang terakhir manusia berkepala burung. Kepala desa merasa khawatir, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Tetua itu sangat kuat, aku bukan tandingannya." Para dewa setengah di sekitarnya juga tidak lemah. Kemampuan kun itu juga tidak biasa. "Muer, kita perlu membawa leluhur pertama. Baru setelah itu kita bisa menjelajahi kapal hantu ini." Saat ia berbicara sampai di sini, seberkas cahaya bersinar dari atas sungai. Pilar cahaya itu bagaikan cahaya bulan yang menyinari kapal hantu itu. Di dalam pilar cahaya, sebuah kapal kecil nan rapuh yang mengangkut seorang pria berlengan satu dan beberapa pemuda berlengan satu mengalir di permukaan sungai. Kapal kecil itu bahkan berlayar di sepanjang pilar cahaya dan menukik ke dalam sungai, menuju kapal hantu itu. Pria berlengan satu itu duduk di haluan kapal dan tampak sangat suci di bawah sinar bulan. Luo tak tertandingi. Jantung Kinmu berdebar kencang, dan ia melihat ke arah kapal kecil itu. De Huali juga ada di kapal, dan ia satu-satunya yang kedua tangannya masih utuh. Pada saat ini, api berkobar di permukaan sungai. Kinmu dan kepala desa mendongak dari dasar sungai dan melihat bola api raksasa menggelinding di permukaan, menguapkan air sungai surgawi. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas di dalam air, tetapi bola api itu mendekat dan menyelam ke dalam air. Ia berubah menjadi burung phoenix pelangi dan berenang di air, menuju kapal hantu. Ada peti mati batu di belakang burung phoenix pelangi, dan itu sangat aneh. Hati Kinmu tergerak.
Mungkinkah itu Feng Qiuyun? Jika dia tidak dibunuh oleh Qi Xiaoyu dan masih hidup, kemampuannya juga luar biasa. Kalau begitu, mengapa dia datang ke sini? Mungkinkah itu atas perintah Ibu Pertiwi? Mungkinkah peti batu di punggungnya, salah satu peti batu dari makam 9 kaisar? Dia merasa rambutnya berdiri tegak. Jika peti batu di punggung Feng Qiuyun merupakan salah satu peti batu dari makam 9 kaisar, maka peti batu itu pasti merupakan salah satu peti batu kaisar surgawi dari langit surgawi kaisar tinggi. Mengapa Ibu Pertiwi memandang kapal ini dengan begitu penting, hingga ia bahkan mengaktifkan peti mati kaisar di makam kekaisaran? Perlu diketahui bahwa saat dia bertarung dengan Ibu Pertiwi lainnya, dia tidak memobilisasi peti mati kaisar. Tiba-tiba, seutas tali jatuh dari langit. Qinmu mendongak dan melihat seutas tali menggantung di bulan keriput di atas kedamaian abadi. Tali itu mendarat tepat di tiang bendera kapal hantu dan mengikat sebuah simpul di sana. Beberapa sosok dengan cepat meluncur turun dari tali dan mendarat di tiang bendera tak lama kemudian. Salah satu dewa membuka dan menarik tali itu. Tali itu jatuh dari bulan di langit dan menembus lengan bajunya seperti ular roh. Jarak dari bulan ke tanah adalah 100.000 mil. Namun saat tali ini masuk ke dalam lengan bajunya, tali itu tidak menonjol keluar sama sekali. Dewa ini menyimpan tali dan membungkuk kepada pemuda lain. Pemuda itu menganggukkan kepalanya, dan beberapa dari mereka melompat turun dari tiang bendera dan naik ke tiang kapal. Mereka melompat turun dari tiang seperti macan tutul dan menyelinap ke dalam kapal hantu. Mereka turun dari langit, mungkinkah mereka dewa dari peta surgawi? Itu tidak benar, para dewa peta langit ditinggalkan di sana oleh langit ekstrateritorial untuk mengelabui orang-orang. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan tidak akan meninggalkan posisi mereka. Hati Qinmu sedikit tergerak. Kalau begitu, mereka adalah pengunjung dari surga. Aneh, pengawal elit roh Luo Wusuang juga berasal dari surga ekstrateritorial. Jadi mengapa mereka tidak datang bersama? Pada saat yang sama, sebuah bintang besar muncul di langit, dan bintang itu seperti apel yang digigit sepotong. Itu adalah bintang abnormal dari cahaya merah. Cahaya bintang abnormal itu berkelebat, dan seberkas cahaya merah turun dari langit. Cahaya itu mengenai dek kapal hantu, dan ketika cahaya itu menghilang, sosok putra dewa cahaya merah muncul di sana. Putra dewa cahaya merah juga telah tiba. Qinmu berkata sambil tersenyum, "Kepala desa, putra dewa cahaya merah adalah teman, bukan musuh. Aku juga kenal Luo Wusuang, pedang ilahi berlengan satu. Burung phoenix itu juga kakak perempuan yang ku kenal. Aku juga pernah bertemu tetua bertongkat kepala naga itu, dan dia disebut Raja Naga Leluhur. Kita tidak dalam bahaya meskipun kita masuk." Kepala desa menatapnya dengan wajah muram dan tatapan tak senang. Putra dewa cahaya merah mungkin bukan teman. Lagi pula, burung phoenix itu pasti bawahan Ibu Pertiwi kan? Soal pisau ilahi berlengan satu, aku pernah mendengar reputasinya di surga kaisar tertinggi, dan dia jelas musuh. Soal Raja Naga Leluhur, dia pasti pemimpin di antara para dewa setengah kan? Kau pernah bertemu dengannya? Omong kosong. Tak satu pun dari orang-orang yang memasuki kapal itu bisa dipercaya. Kapal hantu itu mulai bergetar semakin hebat. Banyak ular kail terkoyak, mati secara tidak wajar. Ular kail lainnya buru-buru menarik kembali duri mereka, dan kapal hantu itu berlayar melawan arus. Kecepatannya semakin cepat. Kepala desa melihat situasi itu, lalu ragu-ragu. "Liontin giokmu itu apa?" Qinmu berkata, "Mungkin itu segel komandan untuk mengendalikan kapal ini, tapi aku tidak berani memastikannya." Kepala desa menggertakkan gigi dan berkata, "Ayo kita masuk dan melihat. Kapal ini sungguh luar binasa. Kalau tidak, kapal ini tidak akan menarik begitu banyak kekuatan. Kalau aku tidak masuk untuk menyelidiki, aku tidak akan bisa tidur nyenyak seumur hidupku." Qinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kepala desa bahkan lebih penasaran daripada dirinya. Sekalipun segel komandan bukan benda untuk mengendalikan kapal hantu itu, dia tak akan bisa menahan diri untuk menyelidiki. Alasan dia ragu-ragu adalah karena dia masih khawatir terhadap keselamatan Qinmu. Jadi, dia tidak bisa mengambil keputusan. Penguasa naga buru-buru berenang menuju kapal hantu, dan Qinmu mengeluarkan segel komandan. Segel komandan menggetarkan rantai gas hitam dan memungkinkan mereka mendarat di kapal. Keduanya melompat turun dari kepala penguasa naga, dan penguasa naga berubah menjadi dewa berkepala naga. Ia mengamati sekelilingnya dengan saksama. Dek kapal itu sangat lebar, dan seperti daratan kecil. Berbagai macam bangunan ada di sana, dan udara pun terasa di sini. Air sungai tidak meresap, dan deknya sangat kering. "Muer, ikuti aku baik-baik, jangan berlarian sembarangan." Tepat saat kepala desa berkata demikian, ia melihat Qinmu berjalan di depannya dan buru-buru mengikutinya. Ia berkata dengan suara rendah,
Jangan gegabah, ikuti aku berpengalaman. Kecepatan kapal hantu itu semakin cepat. Ia berlayar menembus dasar sungai, dan berbagai istana naga melintas begitu cepat sehingga mereka tak dapat melihatnya dengan jelas. Kapal itu mulai berderit, dan dengan kecepatan seperti itu, kapal itu tampak seperti bisa hancur kapan saja. Kemana arah kapal ini? Mengapa kecepatannya begitu cepat? Muer, hati-hati. Kepala desa tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Kinmu, dan memberi isyarat, ada segel di bawah kakimu. Jangan diinjak. Kinmu menundukkan kepalanya dan melihat rantai gas hitam membentuk segel aneh di dek. Segel itu berbentuk lingkaran, dan strukturnya rumit. Bentuknya seperti kura-kura dan ular. Ini, segel Dewa Utara. Ia merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang di hatinya. Ada segel di sini juga. Teriak penguasa naga. Ketika Kinmu berjalan mendekat, ia melihat bahwa segel yang ditemukan oleh penguasa pemelihara naga adalah segel naga hijau. Segel itu pasti ditinggalkan oleh Dewa Timur. Ada juga di sini. Tak lama kemudian, mereka menemukan lebih banyak anjing laut di dek. Beberapa anjing laut berbentuk burung vermilion, dan beberapa lagi berbentuk harimau putih. Anjing laut keempat dewa itu ternyata pernah muncul di kapal ini. 4 dewa kuno bekerja sama untuk menyegel kapal ini. Sungguh aneh. Kepala desa bergumam dan berkata, sungguh luar biasa kapal ini disegel oleh keempat dewa sekaligus. Mari kita coba untuk tidak menyentuh mereka. Tepat pada saat ini, teriakan kaget terdengar dari depan. Raja Naga Leluhur dan yang lainnya telah membuka segel di dek, dan mereka melihat peti mati hitam pekat tumbuh dari dek. Peti mati hitam itu memang tampak membesar. Lebih jauh lagi, peti mati itu semakin membesar hingga tingginya sekitar 300 meter. Ada juga gas hitam yang menyelimuti peti mati itu, dan rantai-rantai hitam itu seperti ular piton hitam. Rantai-rantai itu saling mengikat untuk mengunci peti mati itu. Para penjaga hutan berbulu dan para penjaga kekaisaran Kaisar Surgawi adalah dewa-dewa terbaik yang telah dipilih dari dunia. Raja Naga Leluhur mengangkat tangannya, dan tongkat berkepala naganya mendarat di tangannya. Ia mengetuk bagian tengah simpul dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu Pertiwi pernah tanpa sengaja membocorkan sebuah rahasia. Pada era Naga Han kuno, permaisuri langit diserang, dan pengawal hutan berbulu menaiki kapal perang untuk memadamkan pemberontakan. Akhirnya, pengawal hutan berbulu tiba-tiba menghilang di tengah-tengah memadamkan pemberontakan. Pasukan terkuat di langit surgawi Naga Han lenyap begitu saja. Ini menjadi misteri yang tak terpecahkan bagi langit surgawi Naga Han. Rantai gas hitam terlepas, dan peti mati hitam mengeluarkan suara mengempis saat udara tercemar keluar darinya. Seorang setengah dewa di sampingnya tiba-tiba menjerit memilukan, dan kakinya membusuk menjadi nanah. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi tumpukan daging busuk dan mengeluarkan gas berbau busuk. Namun ia masih belum mati. Wajahnya tergeletak di atas daging yang membusuk, dan ia menjerit memilukan. Ketakutan tumbuh di hati setiap orang, dan mereka buru-buru menahan napas. Agak jauh dari situ, Kinmu juga berencana untuk melihat apakah dia bisa menumbuhkan peti mati hitam. Tetapi dia berhenti ketika melihat apa yang terjadi. Raja Naga Leluhur melambaikan tangannya untuk menghilangkan racun mayat. Ia menepuk setengah dewa yang berteriak itu dan membunuhnya. Sambil menatap peti mati hitam itu, ia berkata, Kaisar Langit mengirim banyak ahli untuk mencari penjaga hutan berbulu di kapal ini, tetapi mereka selalu gagal. Namun, kapal ini dan para penjaga hutan berbulu di dalamnya terus muncul di Sungai Surgawi selama beberapa ratus ribu tahun berikutnya. Mereka tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang lagi. Terdengar suara garukan dari peti mati berwarna hitam itu, seolah-olah ada sesuatu yang mencakar tutup peti mati itu dari dalam. Raja Naga Leluhur menggenggam erat tongkat berkepala naganya dan berkata, ada juga rumor tentang kapal ini selama era cahaya merah. Kudengar kapal ini sering muncul di Sungai Surgawi, dan bahkan ada orang-orang yang melihat pemandangan menakjubkan puluhan ribu dewa di atas kapal. Selama era Kaisar Agung, kapal ini juga sering muncul. Ibu Pertiwi juga pernah menyelidikinya, tetapi sayang sekali beliau tidak dapat menemukan kapalnya maupun para pengawal kekaisaran yang hilang bersama kapal tersebut. Tutup peti mati tiba-tiba jatuh ke tanah dengan keras. Semua orang melihat ke arah peti mati dan tidak bisa melihat apapun di dalamnya karena gelap gulita. Rumor mengatakan ada rahasia besar yang tersembunyi di kapal ini, rahasia yang bisa melintasi waktu. Mulut Raja Naga Leluhur kering, dan suaranya terdengar serak. Rumor mengatakan bahwa siapapun yang mengendalikan kapal ini dapat melakukan perjalanan melintasi waktu, pergi ke tahun manapun yang mereka inginkan. 2 titik cahaya merah muncul di peti mati yang gelap, dan tampak seperti lentera merah. Di luar peti mati hitam, semua orang menunggu sejenak dan mereka tidak melihat pergerakan dari 2 lampu berwarna merah di dalam peti mati. Di kejauhan,
Orang-orang lain yang telah memasuki kapal hantu bersama-sama juga memperhatikan situasi di sana. Mereka menunggu hasil investigasi Raja Naga Leluhur. Mereka tahu betul betapa berbahayanya kapal ini sehingga mereka juga senang membiarkan orang lain mempertaruhkan nyawa mereka sambil menikmati keuntungannya. Keheningan di sekelilingnya terasa menyesakan. Raja Naga Leluhur meliriknya, dan setengah dewa itu mengerti. Ia mengerahkan kekuatan sihirnya dan pertama-tama menerapkan seni ilahi pertahanan di sekujur tubuhnya. Seni ilahi itu berubah menjadi perisai kura-kura, dan tanda-tanda kura-kura hitam juga muncul di lengannya. Baru setelah itu ia memberanikan diri untuk maju dan merentangkan tangannya dengan hati-hati ke dalam peti mati untuk meraba-raba. Peti mati itu sangat besar dan tangannya masih cukup jauh dari lentera-lentera merah itu. Perlahan-lahan, makhluk setengah dewa ini masuk ke dalam peti mati hitam itu dan menghilang. Tak ada lagi aktivitas dari dalam, dan tak lama kemudian, suara setengah dewa itu terdengar dari dalam peti mati. Mereka benar-benar lentera. Semua orang di luar menghela napas lega, dan Raja Naga Leluhur juga sedikit lebih rileks. Mereka melihat setengah dewa itu berjalan keluar dari peti mati sambil tersenyum. Benda yang memancarkan cahaya merah di peti mati ini sebenarnya lentera, 2 lentera kertas. Aku hanya menemukan 1, jadi aku mengeluarkannya. Tidak ada yang berbahaya di dalamnya. Kenapa kalian menatapku seperti ini? Setengah dewa itu membawa lentera dan memandang sekeliling dengan aneh. Semua orang diam-diam mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu ketika mereka memandangnya. Raja Naga Leluhur juga mengambil langkah mundur dan mengencangkan cengkeramannya pada tongkat kepala naganya. Bahkan dia belum pernah melihat pemandangan seaneh itu sebelumnya jadi dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Luo Wusuang dan yang lainnya di kejauhan juga terdiam. Para murid pengawal elit roh itu sedikit ketakutan ketika melihat situasi di sana. Dewa Pedang, apa yang terjadi? Penguasa pemelihara naga bersembunyi di belakang kepala desa dan bertanya dengan suara gemetar.